Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur bisa kembali berada dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang penuh berkah dan membawa kebaikan bagi kita sekalian. Kali ini kita kembali melanjutkan majelis kitab Riyadhus Shalihin, masuk pada bab yang terbaru yaitu bab 13 fi bayani kasrati turuqil khair, tentang penjelasan bahwa jalan kebaikan itu banyak sekali. Jalan kebaikan itu banyak sekali. Apa tujuannya bab ini? Dibahas oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau ingin menerangkan tentang macam-macam jalan kebaikan supaya kita itu semangat untuk menempuh jalan kebaikan tadi, bahkan menempuh jalan kebaikan yang paling tinggi. Namun di sini beliau katakan, walaupun nantinya disebutkan jalan kebaikan itu banyak, ya, jalan kebaikan itu banyak, namun patut diingat kebaikan yang banyak ini tetap kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah. Ya, kita lakukan dalam rangka mencari ridha Allah. Namun ada yang perlu diperhatikan juga di sini, beliau tekankan jalan kebaikan yang begitu banyak ini tetap memperhatikan waktu pula. Contoh beliau sebutkan ibadah yang paling afdal di waktu sholat, ya mengerjakan sholat. Ibadah yang paling afdal di waktu zikir, berarti kita mengerjakan zikir. Ibadah yang paling afdol di waktu kita itu mendapati bulan Ramadan, ya puasa. Berarti semuanya nanti tergantung pada waktu masing-masing. Maka kita konsen melakukan ibadah sesuai dengan waktunya. Berarti ada yang ibadah yang tidak pas kita lakukan, walaupun itu ibadah yang afdol, ya, walaupun itu ibadah yang afdol, kita letakkan pada tempat yang tidak pas. Contoh, para ulama itu katakan zikir yang paling afdol secara mutlak itu adalah membaca Al-Quran. Ya, saya ulang, zikir yang paling afdol secara mutlak adalah membaca Al-Quran. Mau dibandingkan dengan la ilaha illallah, mau dibandingkan dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baca Al-Quran tetap lebih utama. Ini zikir yang paling afdal secara mutlak, ya, kita bahas secara mutlak seperti itu. Namun kalau bapak ibu letakkan baca Al-Quran ini bukan pada tempat yang seharusnya, maka nanti bacaan Al-Quran ini bisa kalah
Contoh, kita setelah sholat 5 waktu, mana yang lebih afdol? Buka Al-Quran langsung apa baca zikir ba'da sholat? Zikir ba'da sholat. Malah ketika itu kita buka Al-Quran, jadi nggak afdol. Padahal tadi sudah disebutkan zikir yang paling afdol adalah Al-Quran secara mutlak. Zikir yang paling afdol secara mutlak adalah membaca Al-Quran. Namun ketika kita selesai sholat 5 waktu langsung saya buka Al-Quran dulu, saya baca. Walaupun 1 juz langsung dibaca. Tetap lebih afdol adalah baca zikir ba'da sholat. Maka dia membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah lebih afdol daripada dia buka Al-Quran membaca Al-Quran. Astaghfirullahnya ini sampai Astaghfirullahaladzim apa Astaghfirullah saja? Pernah nggak saya terangkan ini? Sampai Astaghfirullahaladzim atau Astaghfirullah wa atubu ilaihi atau Astaghfirullah saja? Hah? Lengkap apa biasa saja tadi? Biasa saja. Imam Al-Auza'i yang meriwayatkan hadis ini, ketika meriwayatkan hadis yang membicarakan zikir ba'da sholat, Rasulullah SAW ketika selesai sholat membaca istighfar, lalu lanjut dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ketika itu Imam Al-Auza'i terangkan, ketika ditanya kaifal istighfar, bagaimanakah kita beristighfar? Maka ketika itu untuk zikir ba'da sholat ini Imam Al-Auza'i katakan bacalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal dia ngeriwayatkan hadis ini. Dan perawi hadis itu lebih paham daripada kita-kita. Jadi sederhana seperti itu. Intinya ba'da sholat afdolnya baca zikir ba'da sholat dibandingkan memilih bacaan Al-Quran, walaupun itu masuk zikir yang lebih afdol secara mutlak. Contoh lagi misalnya ketika waktu jihad, maka ibadah yang lebih afdol adalah jihad. Ketika waktu tamu itu hadir, lebih afdol bagi kita adalah melayani tamu daripada mungkin sholat sunnah. Ya, ini tamu ketok-ketok, assalamualaikum, ya. Misalnya kita cuma sholat sunnah ya, bukan sholat wajib ya. Kita cuma sholat sunnah. Yang lebih utama apa di sini? Mungkin sholat sunnahnya kita tidak lanjutkan dulu. Oh, ini tamu penting ini. Maka layani tamu saat itu. Ini lebih utama daripada kita melaksanakan sholat sunnah. Beda kalau kita lagi sedang sholat wajib. Allah katakan wala tubtil a'malakum, janganlah kalian batalkan amal kalian. Itu kalau sholat wajib. Sedangkan sholat sunnah sifatnya itu kata para ulama ausa, lebih fleksibel. Mau lanjut ya monggo, mau batalkan ya monggo. Mau lanjut ya silahkan, nggak mau lanjut juga silahkan. Namun kalau sholat wajib lanjut, tidak boleh dibatalkan tengah-tengah kecuali kalau ada sebab yang membolehkan kita untuk membatalkan sholat. Nah, jadi kesimpulannya di sini nantinya kita akan lihat jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali. Ya, jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali. Kita tinggal pilih nanti mana yang kita sanggupi. Namun kadang kita sesuaikan dengan waktu masing-masing dari ibadah-ibadah yang nanti kita sebutkan. Nah, Imam Nawawi membawakan ayat yang pertama. Seperti kebiasaan beliau bawakan ayat dulu, baru nanti hadis-hadis Nabi SAW. Beliau bawakan ayat Al-Baqarah 215. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Disebutkan apa saja kebaikan, berarti kebaikannya banyak.
Kebaikan itu bukan satu saja, namun kebaikan itu banyak. Wa ma taf'alu min khairin. Apa saja kebaikan yang engkau lakukan. Berarti kebaikan di sini banyak sekali. Tinggal kita pilih. Juga Allah berfirman, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Dan apa saja yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan apa saja yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Kalau yang ini surat Al-Baqarah 197. Di sini juga menunjukkan kebaikan juga banyak. Begitu juga dalam surat Al-Zalzalah ayat ke-7. Allah berfirman, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Dan siapa saja yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, maka lihatlah nanti Allah yang akan melihat balasannya, atau Allah yang akan membalasnya. Kebaikannya di sini dikatakan sebesar zarrah. Ini kebaikannya bagaimana? Kebaikan apapun. Bantu tetangga, ini kebaikan, masuk di sini. Sholat sunnah, sholat wajib, ini kebaikan, masuk di sini. Puasa sunnah, ada juga puasa yang wajibnya, masuk sini semuanya. Walaupun cuma mungkin dia melakukan puasa ini seumur hidupnya cuma sekali saja. Senin Kemis baru rasakan sekali saja. Ini sudah masuk juga di dalamnya. Puasa Daud dia baru merasakan sekali saja. Ini juga sudah termasuk di dalamnya. Juga ayat yang terakhir yang beliau sebutkan, man amila sholihan falinafsi. Siapa yang melakukan amal soleh, maka amal ini nantinya untuk dirinya sendiri. Dan disebut amal soleh, Bapak ibu-ibu sekalian, amal soleh itu kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, amalannya itu ikhlas. Yang kedua, amal itu sesuai atau manut pada tuntunan. Kalau amal tersebut itu manut pada tuntunan, berarti amalan tersebut diterima. Kalau tidak memanut, maka tidak diterima. Dan kaidah umum, mau tahu amalan itu sesuai tuntunan ataukah tidak, gampangnya sekali kita lihat amalan itu sudah berlaku umum atau tidak di masa para sahabat, di masa Nabi SAW hidup dan para sahabat. Kalau itu sudah berlaku umum amalan itu, maka pasti ada berita di tengah-tengah kita. Kalau itu sudah berlaku umum, pasti ada cerita-cerita tentang itu di tengah-tengah kita. Ingat, ini kaidah baku. Contoh, orang meninggal dunia banyak nggak di masa Nabi SAW? Ada nggak? Ada. Bukan banyak lagi. Ada kan? Ada, mungkin setiap hari ada. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya, kalau Nabi SAW sendiri, ketika beliau itu hidup, dua istri beliau itu meninggal dunia. Siapa? Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Berarti masalah pengurusan jenazah keduanya ini pasti sudah ada juga Nabi SAW itu ajarkan. Kalau dalam masalah pengurusan jenazah ada berapa hal yang mesti diurus yang wajib. Hukumnya fardu kifayah. Ada berapa? 4. Ingat 4 ini ya. Hukumnya fardu kifayah. Perlu tak rinci enggak? Perlu atau tidak? Yang pertama apa? Memandikan. Yang kedua, mengafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Kalau
memandikan paling minimal, ini saya katakan paling minimalnya, pokoknya badannya sudah diguyur air semuanya. Itu minimalnya. Kita bahas minimalnya saja dulu sebelum bahas lengkap-lengkapnya. Ini sudah dilakukan, sudah sah. Kalau mau cari sahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mengafani, berarti minimalnya pokoknya ada kain kafan yang nutup auratnya. Ini paling minimalnya. Kalau nggak nutup auratnya berarti belum. Terus kalau menyolatkan, yang wajib atau rukunnya apa? Ada 4 kali takbir. Setelah takbir pertama Al-Fatihah. Setelah takbir kedua sholawat. Setelah takbir ketiga doa. Setelah takbir keempat doa plus salam kanan kiri. Nah, ini sudah maklum, ini sudah ada riwayat-riwayat tentang ini. Terus menguburkan juga demikian. Nah, contoh misalnya ketika menguburkan, contoh dulu menyolatkan lah. Kan sudah bolak-balik gitu menyolatkan jenazah di masa Nabi SAW, ya kan? Baik. Kadang di antara kita ketika sholat jenazah sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ada yang buka tangannya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tangannya yang dibuka, ya dia turunkan seperti dia buka kanan kiri seperti ini. Pernah lihat ya? Pernah. Kalau seperti ini ada di masa Nabi SAW, pasti beritanya sudah sampai di tengah-tengah kita. Sampai di Imogiri enggak? Sampai. Pasti ada di buku-buku hadis. Berarti kalau tidak ada, berarti memang tidak ada tunan. Tidak perlu diamalkan berarti. Contoh lagi, ini kaitannya dengan sholat. Bar sholat itu biasanya ada yang mimpin lagi doa, iya kan? Nah, sekarang ketika sholat tadi itu berdoa atau tidak? Doa atau tidak? Atau melamun tadi saat sholat? Berdoa kan? Berdoa. Berarti sebenarnya sudah cukup dengan doa di dalam sholat tadi daripada doa nanti setelah sholat lagi. Dan ingat kaidahnya ya, untuk doa di dalam sholat itu lebih utama dibandingkan di luar sholat. Karena di dalam sholat kita itu masih ibadah. Tentu tempatnya makin dekat dengan Allah dibandingkan dengan kita selesai dari sholat. Maka tadi lagi sholat jenazah setelah takbir ketiga doanya berarti lebih afdol daripada nanti rampung dari sholat jenazah. Paham ini ya? Baik, berarti cukup dengan doa tadi di dalam sholat. Tanpa perlu lagi imam mimpin lagi setelah itu. Ayo kita berdoa lagi, doakan ini. Tadi kan sudah berdoa. Bahkan sudah di masing-masing jamaah yang sholat tadi itu mendoakan masing-masing juga. Ada Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, seterusnya. Sudah baca masing-masing kan? Makin banyak yang nyolatkan berarti makin banyak baca doa, makin banyak dapat ampunan untuk orang yang meninggal dunia tadi. Cukup berarti kan? Cukup seperti itu. Nah, sekarang menguburkan juga, berarti menguburkan juga sudah jadi hal yang umum di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketiga ngangkut jenazah coba keluar. Gak perlu pakai tata cara khusus, ya. Ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW juga. Mau menggendong jenazah tadi, pokoknya mau dipikul sampai ke kuburan, terserah di situ. Mau yang ngantar itu mau di depannya pun di belakang, tidak ada aturan baku untuk ini. Nah, nanti sampai di kuburan coba, sampai di kuburan. Kalau tadi sampai ngantar itu biasanya kita baca apa? Ada nggak bacaan khusus? Biasanya orang-orang baca apa? La ilaha illallah, apalagi? Apalagi Mbah? Hah? Tahlil, terus sholawat juga enggak?
Sholawat juga. Nah, seharusnya kalau ada bacaan kayak begini harus sudah diketahui oleh para sahabat dan juga sampai di tengah-tengah kita. Namun belum ada riwayat tentang itu yang sampai tengah-tengah kita. Oh, berarti biasa saja dibawa sampai ke kubur. Nah, sampai di kubur jenazah dikeluarkan, ingin masukkan dalam kubur. Yang dituntun oleh Nabi SAW baca apa? Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Dan tanpa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, tanpa mengazani dan mengiqomahi saat memasukkan jenazah dalam kubur, dalam liang. Seandainya ini ada, harusnya sampai di tengah-tengah kita juga. Betul nggak? Betul. Harusnya ada riwayat, oh ini meninggalnya ini, ada cerita, ini diazankan, diiqomahkan. Namun kalau tidak ada, oh berarti ini tidak masuk dalam tuntunan. Harusnya berita itu secara riwayat dari si fulan di kitab hadis tertera dan sampai di tengah-tengah kita. Dan insya Allah sampai pun juga di Imogiri juga nanti akan membaca hadis tersebut. Namun kalau tidak, oh berarti ya itu tidak ada riwayatnya dan ini tidak perlu diamalkan. Dan cukup seperti yang Nabi SAW itu tuntunkan. Ini ingat, kaidah untuk memahami amalan ini ada tuntunan ataukah tidak seperti itu. Kalau itu jadi hal yang umum, berarti harusnya ada riwayat itu ke tengah-tengah kita saat ini. Kalau tidak ada, oh berarti ini bukan suatu yang ada dasarnya atau suatu yang ada tuntunannya. Wallahu a'lam. Sekarang kita lihat lagi hadis pertama dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Ini membicarakan apa berarti? Kebaikan, jalan kebaikan itu banyak. Ingat, judul yang dibawakan oleh Imam Nawawi itu sudah memaksudkan hadis yang kita baca. Oh, Imam Nawawi sebutkan di sini dalam judul bab ini. Oh, berarti ini sedang membicarakan jalan kebaikan itu banyak. Kita lihat dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Qal al-imanu billah wal jihad fi sabilih. Amalan yang paling afdal adalah beriman kepada Allah, berjihad di jalannya. Di sini sebutkan dua ya. Di sini sebutkan beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Qultu, kemudian aku katakan, yaitu Abu Dzar itu mengatakan, ayu riqabi afdal? Memerdekakan hamba saya yang bagaimana yang lebih utama? Kemudian Nabi SAW menjawab, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan. Yang paling afdal adalah yang sangat disayang pemiliknya serta yang paling mahal harganya. Jadi budak yang dibebaskan yang paling afdal adalah yang paling disayangi pemiliknya serta yang paling mahal harganya. Lalu aku katakan lagi, fa illam af'al, seandainya saya tidak mampu mengerjakan demikian, lalu fa'ilan af'al, lalu apa yang aku lakukan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, tu'inu soni'an au tasna'u li akhraka. Kamu membantu orang yang bekerja atau kamu menyibukkan diri agar hidupmu tidak sia-sia. Kamu membantu, ada orang yang kerja, kamu bantu dia. Dia sedang menurunkan barang dari kendaraan, kamu bantu dia. Atau sibukkanlah waktumu dari hal-hal, ya, jauhkan dari hal-hal yang sia-sia.
Sebutkan waktumu agar hidupmu tidak sia-sia. Lalu aku berkata lagi, ya Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal. Wahai Rasulullah, bagaimana saya jika tidak mampu, lemah atau tidak mampu melakukan sebagian pekerjaan itu? Maka Nabi SAW menjawab, takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Maka minimal yang kamu lakukan adalah jangan kamu berbuat kejahatan kepada semua manusia, yaitu jangan ganggu orang. Karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk sedekah untuk dirimu. Kamu minimal tidak ganggu orang saja, itu sudah jadi sedekah untuk dirimu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lafal asani dengan menggunakan shad muhmalah itulah yang masyhur, namun ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa kalimat itu berbunyi dha'ian dengan mu'jamah menggunakan dhad, artinya ialah orang yang banyak kehilangan atau kemusnahan, misalnya karena kefakirannya atau karena keluarganya dan yang semisal dengan itu. Adapun al-akhraqu adalah orang yang tidak dapat membaguskan apa-apa yang sedang diusahakan untuk mengerjakannya. Berarti kesimpulannya dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita ambil yang pertama, amalan yang paling afdal adalah beriman kepada Allah. Amalan yang paling afdal adalah beriman kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Beriman kepada Allah yaitu mentauhidkan Allah. Dan ingat, ini iman ini syarat diterimanya amalan. Karena kalau orang tidak beriman, amalannya tidak diterima. Iman itu syarat diterimanya amalan. Kalau tidak beriman, amal tidak diterima. Contoh, dia tidak beriman, dia sodako bantu orang 10 juta. Ya, itu baik dia bantu orang ini. Namun diterima nggak di sisi Allah? Tidak diterima. Diterima sampai kapan kalau begitu? Sampai dia beriman dulu. Baru kebaikan-kebaikannya ditarik lagi setelah dia itu beriman. Berarti kalau belum beriman, amalan tidak diterima. Ya, amalannya itu tidak diterima. Pernah ada seseorang itu, Nabi SAW sebutkan di antara amal jariyah itu berupa menanam sesuatu dan tanaman ini dimanfaatkan oleh orang banyak. Kemudian ada sahabat yang tanya tentang tanaman ini yang ditanami oleh orang yang tidak beriman alias kafir, apakah bermanfaat? Nabi SAW ketika itu sebutkan hadis tadi. Nabi tanya terlebih dahulu, orang ini beriman atau tidak? Orang itu muslim atau tidak? Kalau bukan muslim berarti amalannya tidak diterima. Ngapain Nabi SAW tanya muslim atau tidak? Berarti kalau bukan muslim berarti amalan itu tidak diterima. Syaratnya ini dulu. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan dorongan untuk berjihad. Hadis ini menunjukkan dorongan untuk berjihad. Pembahasan berjihad ada sendiri tentang hal ini. Jihad nanti juga macam-macam itu bentuknya. Bisa jihad dengan menggunakan pedang, artinya berperang. Bisa juga jihad itu dengan ilmu, dengan bayan, dengan penjelasan. Nah, kalau jihad itu dengan pedang, dengan perang, ini cuma dilakukan pada waktu tertentu. Cuma ketika berhadapan dengan orang kafir saja. Sedangkan jihad kalau dengan ilmu berarti sepanjang waktu. Karena banyak orang yang bodoh. Banyak orang yang penuh dengan syubhat. Perlu pemahamannya diluruskan. Kalau ini tidak dibantah, kalau ini tidak diluruskan, banyak yang nanti ikut tersesat. Itu juga disebut jihad, yaitu jihad dengan apa? Ilmu. Berarti jihad ada dua macam. Ada jihad dengan pedang dan ada jihad dengan ilmu. Kalau jihad dengan pedang cuma satu waktu saja.
Tidak setiap waktu. Sedangkan jihad dengan ilmu setiap waktu. Kita mesti berjihad dengan ilmu tadi. Contoh jenengan itu di masjid masing-masing. Masyarakat sudah pada sadar apa belum? Belum kan? Belum. Berarti orang yang punya kemampuan untuk berjihad di situ, menjelaskan, berikan penerangan, berikan tausiah, berikan ilmu, nanti punya kewajiban untuk berjihad di situ. Dia sekarang berjihad dengan ilmunya. Ilmu yang didapatkan dari pengajian seperti ini, sampaikan di masyarakat. Ya, sampaikan ini kalau Allah berfirman seperti ini, qala Rasulullah SAW bersabda seperti ini, sampaikan dengan ilmu. Itu sudah dihitung bernilai jihad pula. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan di antara amal baik adalah membantu orang yang butuh bantuan. Membantu orang yang butuh bantuan. Nah, di sini sifatnya umum nanti. Ada yang misalnya lagi turunkan barang dari kendaraannya, tidak ada yang bantu, kita bantu. Kalau ini berarti dengan tenaga. Ada yang sifatnya juga dengan uang ketika membantu orang-orang yang susah, misalnya dalam masalah utang. Yang ini butuh utangan, kemudian kita pinjamkan uang kepada orang tersebut. Dan nanti bentuknya juga, bentuk menolongnya adalah ketika dia belum bisa melunasi, kita nanti berikan tenggang waktu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika ada yang berada dalam keadaan kesulitan, maka berikanlah tenggang waktu sampai dia itu mudah membayar utang tadi. Namun jika utang tersebut ingin diputihkan, maka itu lebih baik. Jika utang tadi ingin diputihkan, maka itu lebih baik. Di sini sebutkan dua hal bentuk nolong orang berarti. Yang pertama adalah memberikan tenggang waktu. Itu suatu kebaikan itu. Dia belum mulai saat ini, kita berikan tenggang waktu lagi. Yang kedua, memutihkan utang tadi. Namun kalau yang pertama tadi hukumnya wajib memberikan tenggang waktu bagi orang yang susah, sedangkan yang kedua kita putihkan hukumnya sunnah. Namun ingat, ini dari sisi orang yang memberikan pinjaman, dia berbuat baik seperti itu. Ini bukan dari sisi orang yang meminjam. Tugas orang yang meminjam adalah kembalikan utang tadi. Berusaha dia untuk melunasi utang tersebut. Karena kalau orang yang berutang itu pakai dalil tadi, kira-kira utangnya lunas nggak? Orang yang punya utang ini pakai dalil tadi yang saya sebut itu loh. Oh, kalau ada orang susah berikanlah tenggang waktu. Bu, kalau bisa diputihkan. Kalau dia pakai dalil ini kira-kira utangnya lunas nggak? Enggak lunas. Ya. Buka utang terus pasti dia WA terus nih. Wah, Pak, ini kan ada dalil kayak begini. Ya. Yaitu kalau ada orang yang susah berikanlah tenggang waktu, minta tenggang waktu terus padahal mampu untuk lunasi. Ya, dia salah penempatan dalil. Ini bagi dari sisi orang yang meminjamkan utang, punya tugas untuk membantu yang lain seperti itu. Dan nantinya dia mendapatkan juga keutamaan dari yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW itu mengatakan, "May yassara ala mu'siri yassarallahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memberikan kemudahan pada orang yang susah, termasuk susah dalam utang tadi, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan di akhirat.
Berarti konsekuensinya kalau kita hadapi orang seperti ini harus sabar. Kemudian yang kedua, tidak boleh memberikan tambahan. Tidak boleh memberikan tambahan, yaitu tambahan dalam utang piutang. Biasanya memberikan tambahan itu karena tidak sabar uang itu kembali. Dan juga ada faktor yang lainnya, karena dari sisi orang yang meminjam juga nggak mau tepat waktu, padahal mampu untuk tepat waktu dia bayar. Maka ada yang memberikan riba. Tadi itu namanya riba, karena keuntungan dalam utang piutang. Ini keuntungan bentuk apapun, pokoknya itu adalah riba kalau itu jadi syarat. Contoh misalnya, ini yang dalam kasus jual beli modern, ada yang pesan makan, suruh ojek yang ngantar. Apa namanya? Apa namanya? GoFood. Ya. Itu pakai aplikasi atau tidak itu? Pakai aplikasi. Taib. Yang uang yang dipakai uang siapa? Uang ojeknya atau tukang ojeknya atau yang pesan? Drivernya ya, drivernya. Terus ketika pesan nanti kan baru diganti kan uang tadi. Ternyata ada kerjasama antara pihak Gojek tadi dengan merchant atau yang punya toko atau warung. Biasanya dapat diskon 20%. Misalnya harga makanan 100.000. Berarti yang Gojek ini cuma bayar berapa? Ke toko 80.000. Namun ketika dia nagih pada konsumen berapa? 100.000. Masalah nggak? Masalahnya di mana? Dia meminjamkan kita aslinya 80.000, minta kembali 100.000. Masalah atau tidak? Masalah. Berarti kalau pesan makan bagaimana? Ya tuku langsung. Nggak usah pakai kayak gitu, kena masalah di situ. Ya, banyak yang belum tahu dan nganggap itu sebagai hal yang biasa. Ya, contoh seperti itu kalau dalam masalah utang piutang. Faedah yang lainnya lagi, hadis ini juga menunjukkan termasuk jalan kebaikan adalah tidak ganggu orang lain. Tidak ganggu orang lain. Ini sudah masuk amalan loh, tidak ganggu orang. Kita di rumah tidak buat-buat ribut, tetangga tidak terganggu, itu sudah termasuk kebaikan. Kita punya hajatan tidak ganggu halayak ramai, mau ganggu ya harus minta izin dulu, itu sudah termasuk kebaikan. Ya, sampai mau pakai jalan umum misalnya, ya biar nggak ganggu orang banyak, ya sudah saya minta izin dulu, nanti ada keamanan yang diamankan itu. Berarti juga termasuk bentuk kebaikan, karena dia berusaha untuk tidak ganggu orang. Termasuk juga ganggu orang dengan bunyi-bunyian. Ya, nggak perlu kalau mau putar sesuatu, suara-suara sampai satu dusun itu semuanya dengar. Kalau nggak satu dusun ya satu RT lah. Semuanya dengar, wah ini suara tap dari tempatnya ini. Ya, ganggu orang. Ya. Kalau dia tahan dari gangguan ini, itu enggak, ini saya dengar ini walaupun murotal, saya dengar untuk diri saya sendiri. Saya enggak ganggu kanan kiri tetangga saya. Itu sudah jadi bentuk kebaikan, itu sudah jadi jalan kebaikan. Termasuk juga dengan bunyi petasan, mercon seperti itu. Ditemukan kapan ini? Idul Fitri ada. Nah, kapan lagi? Oh, tahun baru. Ya. Ganggu orang. Maka kalau dia tahan, dia ngajarkan anaknya tidak beli seperti itu, sudah jalan kebaikan. Ya. Dan juga nggak merepotkan pihak keamanan juga. Ya. Bikin repot orang saja. Ya. Suruh orang itu ada kerjaan kayak gitu. Ya.
Untuk ganggu orang, termasuk juga ganggu dengan lisannya juga demikian, ribut sana sini, kata-katanya kasar dengan tetangga, tidak mau tegur sapa juga. Ya, selama dia itu berusaha untuk tidak ganggu orang dan kata-katanya diatur baik, maka ini juga termasuk bentuk kebaikan. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, boleh bertanya pada orang lain berulang kali. Karena tadi sudah ditanyakan pertanyaan pertama, diulang lagi dengan pertanyaan yang lainnya lagi. Jadi boleh pertanyaan berulang kali. Nah, kalau di sini boleh pertanyaan berulang kali juga berarti hendaklah seorang guru sabar meladeni orang yang nanti akan bertanya. Ada yang bertanya itu ngeyel-ngeyelan, ngotot, ya mesti tahan-tahan. Ya, ada yang pertanyaannya itu kadang ngetes. Ya, ada yang pertanyaannya itu benar-benar nggak tahu sama sekali. Ya, dan yang lainnya ketika mendengar pertanyaan ini ya juga sabar. Ya, nggak boleh tertawain orang yang benar-benar ingin nanya. Walaupun itu mungkin terdengar lucu misalnya, tahan, mungkin ini orang masih awam sekali ingin tanya. Yang kanan kiri sudah tahu, oh ini jawabannya kayak gini pasti. Ya, namun ini lagi bertanya. Ya, maka yang lainnya tidak perlu untuk menjawab, tunggu saja yang nanti dia tunggu jawaban dari gurunya nanti akan bertanya, yang akan memberikan jawaban. Juga hadis tadi menunjukkan faedah tentang keutamaan membebaskan budak. Membebaskan budak. Dan yang dipilih di sini tadi apa? Budak yang paling apa tadi? Nah, berarti faedah yang berikutnya lagi. Ini kaitannya dengan sedekah saja. Saya kaitkan dengan sedekah. Kalau mau bersedekah lebih afdol dengan harta yang disayangi dan paling mahal. Paling afdol berarti ini kan? Ini jadi paling afdol dengan harta yang paling disayangi dan paling mahal. Namun berat karena sifat dasar manusia memang pelit. Iya kan? Pelit. Kalau kita lihat, ini ada suatu kisah dari seorang sahabat namanya Abu Thalhah. Abu Thalhah itu menikah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibu saking Anas bin Malik. Anas bin Malik dulu bapaknya namanya Malik. Kemudian bapaknya ini tidak beriman, akhirnya ibunya itu nikah lagi dengan laki-laki yang bernama Abu Thalhah. Abu Thalhah ini orang kaya juga di Madinah. Ketika itu dia punya kebun namanya Bayroha. Dia punya kebun namanya Bayroha. Saat itu kebun ini dia ingin sedekahkan. Namun kalimatnya ini adalah untuk kalimat wakaf. Dia ingin wakafkan di jalan Allah dan Rasulnya. Nah, ketika itu ini sebab dia ingin mewakafkan karena dia mendengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sejati sampai kalian menyedekahkan harta yang kalian cintai. Maka ketika Abu Thalhah dengar ini, harta yang kalian cintai, maka dia langsung keluarkan kebun Bayroha tadi. Dia datang di hadapan Rasul, dia katakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kebun yang paling saya cintai. Saya niatkan kebun ini diwakafkan untuk Allah, jalan Allah dan Rasulnya. Paham wakaf? Apa yang dimaksudkan dengan wakaf? Wakaf itu menahan pokoknya dan atasnya itu jadi berkembang. Saya tahan pokoknya, pokok ini yang saya itu wakafkan, maka yang di atas nanti yang berkembang. Contoh ini masjid ini jadi tanah wakaf, maka di atas masjid ini yang berkembang, gedungnya itu dimanfaatkan. Ya, gedungnya atau bangunannya itu
manfaatkan. Ada orang situ manfaatkan untuk masjid, digunakan untuk sholat, digunakan untuk ngaji, digunakan untuk baca Quran, digunakan untuk zikir. Pokoknya tidak boleh hilang. Tetap ada di situ. Selama yang tadi di atasnya dimanfaatkan, berarti pahalanya ngalir terus pada orang yang mewakafkan. Jadi sedekah jariyah. Jadi bentuk sedekah jariyah itu diantaranya adalah memilih jalan wakaf. Berarti syarat utama dari wakaf, barangnya tidak boleh cepat musnah, cepat habis. Berarti kalau ada yang buat nasi kotak 100 bungkus, 100 kotak nih, terus dia itu wakafkan, ini bukan namanya wakaf. Kenapa? Karena langsung habis. Tidak bisa jadi wakaf. Cari wakaf sesuatu yang awet dan itu dimanfaatkan terus. Contoh, ada yang punya 1 hektar sawah, dia wakafkan, tetap orang-orang pakai ini untuk nanam padi. Nah hasilnya dia wakafkan, pokoknya hasil dari tanah ini setelah jenengan itu garap, setelah kalian itu garap, pokoknya ini hasilnya digunakan untuk hidupkan pondok di sebelah. Berarti tanahnya itu diwakafkan dengan berupa tanaman, yang hasil tanaman ini dimanfaatkan oleh pondok pesantren, maka itu jadi bentuk wakaf. Ya, itu jadi bentuk wakaf. Nah, sekarang kembali ke cerita tadi. Abu Thalha ketika itu diberi saran oleh Rasulullah SAW seperti ini, karena dia niatkan untuk di jalan Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mendatangi Abu Thalha kemudian katakan, baiknya ini tidak kamu wakafkan seperti itu. Kalau kamu sedekahkan untuk kerabatmu, maka itu lebih baik. Sedekahkan untuk kerabatmu itu lebih baik. Maka ketika itu Abu Thalha akhirnya menyedekahkan untuk kerabatnya. Berarti kesimpulannya, di sini ada syariat wakaf. Kesimpulannya lagi, sedekah pada sedulur, pada kerabat lebih afdol, lebih utama daripada untuk orang jauh. Termasuk juga lebih utama daripada tetangga. Saya ulang, sedekah untuk kerabat lebih afdol daripada untuk orang yang bukan kerabat. Lebih afdol ya, lebih afdol. Bukan berarti harus, lebih afdol. Berarti kalau kita punya harta zakat, dibanding dengan kita nanti lewat misalnya ada bentuk lembaga amil-amil zakat, padahal jenengan punya saudara yang miskin. Karena kalau lewat lembaga kayak tadi, dia salurkan kan enggak, terserah dia kan. Nah, namun ini kita punya saudara langsung, maka jenengan bawa zakat ini langsung serahkan padanya, itu lebih afdol daripada disalurkan nanti ke masyarakat umum yang kita nggak jelas itu nanti disalurkan untuk siapa. Pentingkan kerabat dulu. Dan tadi jadi pelajaran juga, si Abu Thalha menyedekahkan harta yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi. Dan kebun Bayrah juga berarti kebun yang mahal ketika itu. Namun dia mau manfaatkannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di hadis nomor 117 tadi. Demikian, monggo jika ada pertanyaan bisa langsung atau tertulis. Monggo bapak atau ibu-ibu silakan. Bapak dulu ada? Satu. Ya monggo. Ada mic? Biar ibu-ibu dengar. Ibu-ibu siapkan pertanyaan saja, bisa lewat kertas atau lewat mic yang ada di atas. Pak, ini mic Pak. Dinyalakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau mau amannya wakaf ya diurus resmi lewat notaris. Jadi kalau sudah ada wasiat sebelumnya ini nanti diwakafkan, langsung orang yang ingin mewakafkan tadi ngurusnya lewat notaris biar punya kekuatan hukum dan tidak ada penggugatan lagi dari keluarga. Nanti ada yang setuju, ada yang tidak. Namun kalau dari bapaknya misalnya ini katakan ini sebagai wakaf, dia langsung diurus lewat notaris, sudah selesai. Itu yang lebih aman dalam masalah ini. Ya. Yang punya tanah itu cuma rasan-rasan tapi nggak tahu benar atau enggak. Terus keluarganya itu orangnya itu meninggal, tapi belum pasti mau mewakafkan atau enggak. Cuma ngobrol-ngobrol gini. Nah itulah karena tidak ada kekuatan hukum, jadi semuanya serba nggak jelas. Jadi cari bukti dulu apakah itu diwakafkan ataukah tidak. Ya, cari dibangun untuk masjid, untuk parkiran masjid, berarti sudah diwakafkan. Tapi ada saudaranya yang tidak setuju. Nah biasanya nggak setuju ini memang karena terlalu gila harta. Padahal itu juga jadi apa? Manfaat karena dipakai untuk parkiran masjid. Jadi amal jariah terus kan untuk orang yang meninggal dunia. Ya, baik. Ada lagi? Kita puasa sunnah, terus ada family datang. Familinya diajak makan-makan nggak? Atau diajak puasa juga? Nah, belum makan. Kalau kita itu nggak makan bareng dia, kira-kira enak nggak? Nggak enak kan? Berarti batalkan puasa sunnah tadi. Karena cuma puasa sunnah, bukan puasa wajib. Bon, tayyib. Ada lagi? Kalau misalnya menjual barang, itu kan tokonya beda-beda, ada yang cash, ada yang tempo. Kalau yang cash dikasih potongan lebih, sama ada yang temponya terlalu lama, tidak mungkin harganya diberikan tuh. Kalau cash, kita beli barang cash dapat potongan lebih. Kalau kita beli nyicil, biasa saja. Saya kan supply barang ke toko-toko. Kalau toko yang sudah fix bayarnya cash, kasih potongan. Iya. Kalau ada toko yang jenengan setor itu dia bayar cash, jenengan kasih diskon. Terus Tokonya mungkin beler bayarnya itu harganya di up, tapi kan mereka tidak tahu harganya kan cuma. kalau toko yang dia telat-telat, ya, dia nanti harganya dinaikkan gitu ya. Terus pertanyaannya, boleh atau tidak? Boleh. Aturan seperti itu tidak terlalu terikat dan asalnya tetap dibolehkan. Ada lagi? Oh ya. Dapat pahala karena penuhi janji. Bayar utang tepat waktu ya, itu dapat pahala karena penuhi janji dan lepas dari sifat munafik. Baik, ada lagi? Ibu-ibu di atas. Mau enggak, Bu? Banyak tanya, silakan Bu, monggo silakan. Mic di atas ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses apa tadi? Konsep perbudakan dalam Islam. Konsep perbudakan. Karena derajat manusia sama di mata Allah. Konsep perbudakan dalam Islam seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kan musim hujan. Keluarga saya ada yang mengadakan ajaran dan sempat menyebut soal pawang hujan. Saya menyampaikan setahu saya pawang hujan itu tidak benar ya, karena ada unsur syirik di dalamnya. Jadi keluarga saya yang biasanya dilakukan di tempat saya itu
Yang pertama tadi tentang apa tadi? Perbudakan. Konsep perbudakan itu bagaimana? Konsep perbudakan itu dibahas para ulama itu di kitab khusus namanya membahas tentang masalah budak-budak. Kalau di Riyadhus Shalihin enggak terlalu, namun di kitab-kitab fikih biasanya itu dibahas. Perbudakan itu asalnya itu berasal dari tawanan perang orang kafir yang ketika kaum muslimin itu menang, tawanan perang ini otomatis jadi budak, terutama yang dari kalangan anak kecil dan perempuan. Karena anak kecil dan perempuan nggak boleh dibunuh. Mereka ketika itu ditangkap untuk dijadikan budak. Apa tujuannya dijadikan budak? Dari sisi mereka itu dikuasai kaum muslimin itu punya manfaat besar sekali. Yaitu ketika berada dengan kaum muslimin, mereka kesehariannya dengan kaum muslimin berarti. Maka dia tahu nanti majikannya ini ada yang sholat, majikannya ini ada yang berbuat baik, sehingga nanti ujung-ujungnya mereka akan tertarik kepada Islam. Nah, dan di salah satu dan di beberapa syariat, kalau mereka itu dalam keadaan beriman, maka mereka nanti dimerdekakan atau dibebaskan. Maka ada syariat beberapa hal itu kalau lakukan pelanggaran kita disuruh untuk memerdekakan budak. Contoh, di siang hari bulan puasa ada yang melakukan hubungan intim, maka ada kafaroh. Kafarohnya apa? Memerdekakan satu orang budak. Kalau tidak mampu, berpuasa. Berapa lama? 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu lagi, memberi makan pada 60 orang miskin. Maka lihat di awalnya tadi apa? Membebaskan budak. Contoh lagi, kafaroh atau tebusan untuk orang yang ingin membatalkan sumpah. Atau bapak ibu-ibu ada yang tidak mampu menunaikan nazar. Kalau anak saya lulus PNS, nanti saya itu bernazar sholat tahajud 1 bulan full. Ternyata baru 3 malam KO. Ya, berarti nggak mampu kan? Nggak mampu. Maka dia bayar kafaroh juga. Kafarohnya apa? Punya 3 pilihan dulu. Membebaskan 1 orang budak, atau memberi makan pada 10 orang miskin, atau memberi pakaian pada 10 orang miskin. 3 ini dipilih. Kalau 3 ini tidak mampu, baru puasa selama 3 hari. Namun tidak disyaratkan berturut-turut. Nah, 2 contoh ini ingin saya tunjukkan bahwasanya dalam syariat Islam budak itu bukan dijadikan budak saja, namun punya tujuan untuk mengajak dia masuk Islam, punya tujuan juga nantinya ujung-ujungnya dibebaskan dengan beberapa syariat tadi. Sampai ada syariat seperti itu. Nah, seperti tadi juga kita sebutkan, ada budak tadi yang dibebaskan dan punya keutamaan. Budak mana yang dibebaskan? Budak yang paling mahal dan budak apa tadi? Yang paling disayangi. Ya, saya tadi samakan dengan sedekah. Sedekah yang paling bagus itu apa? Berarti sedekah dari harta yang kita itu sayangi, dan harta yang mahal itu lebih utama. Nah, kaitannya budak itu seperti itu. Terus yang kedua tadi apa? Pawang hujan. Kira-kira ada pawang hujan, jenengan sudah undang pawang hujan yang paling ahli di Imogiri. Kalau Allah takdirkan hujan turun, bisa nggak dia lawan itu? Bisa nggak lawan takdir Allah? Bisa nggak lawan ketentuan Allah? Nggak bisa. Ini nggak punya kemampuan apa-apa. Dan biasanya pawang ini nantinya meminta tolong pada jin. Kalau minta tolong pada jin itu punya ritual-ritual khusus. Kalau punya ritual-ritual khusus, itulah ritual syiriknya. Ada tumbal kek, ada nazar kek yang dia itu mesti tunaikan. Nah, syiriknya di situ. Diingatkan saja, hati-hati. Kalau masih percaya seperti itu, mati dalam keadaan punya keyakinan semacam tadi, berarti mati dalam keadaan syirik. Kalau mati dalam keadaan syirik, tidak mau ditobati sampai mati, kekal dalam neraka. Ya, orang itu mati dalam keadaan syirik, tidak mau bertobat dan dosa ini dibawa mati, kekal dalam neraka. Allah tidak akan maafkan.
Beda kalau orang itu selingkuh, dosa selingkuh itu dibawa mati, dia nggak bertobat ya, maka ada kemungkinan itu Allah maafkan karena masih dibawa kesyirikan. Sedangkan kalau dosa syirik dibawa mati, Allah tidak maafkan. Dalilnya apa? Allah berfirman, "Innallaha yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Berarti kalau sudah bertobat ketika hidupnya selesai, mudah-mudahan Allah maafkan. Namun kalau dia bawa mati tidak dimaafkan. Dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi ingatkan seperti ini, bahaya sekali. Dan pahamkan keluarga, semangat mendakwai keluarga supaya memahami tauhid dengan benar dan benar-benar menjauhi kesyirikan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Mengenai wakaf tadi, wakaf tunai, wakaf uang cash, boleh? Wakaf uang cash nantinya tinggal nanti nyatanya mau wujudnya apa. Kalau dia wakaf uang cash, ini Pak saya wakaf uang ini untuk masjid, berarti nanti itu diperuntukkan saja untuk masjid dan itu jadi amal jariah untuk dia, jadi wakaf untuknya. Kalau harus dibakukan terus jadi waktu kan biar kekal bisa dipakai manfaatnya uangnya doang dan hasilnya balik lagi terus bisa dipakai yang lain. Apa pemanfaatannya kalau gitu uang tadi? Harus disebutkan. Kayak umpamanya minjemin ke orang, nanti terbalik lagi duitnya. Pinjam ke orang, nanti duitnya balik lagi, nanti masuk kas, kemudian nanti ada yang pinjam lagi, boleh. Ya. Ada lagi ibu-ibu di atas? Baik, pertanyaan lewat kertas. Saya seorang supir luar kota yang saya tanyakan saat saya sampai tujuannya dan menunggu muatan, apakah boleh sholatnya di jamak? Boleh selama dia perjalanannya kurang dari 4 hari. Maksudnya menetap di sana kurang dari 4 hari. Kalau lebih daripada 4 hari, 4 hari ke atas, ya 4 hari ke atas itu sudah dianggap mukim di sana. Namun kalau dia itu misalnya cuma 3 hari saja, berarti selama itu dia itu musafir. Musafir dia mengqashar sholat, menjamak sholat boleh. Yang kedua, pas di perjalanan dapat hari Jumat, apakah boleh dijamak sholat asarnya setelah melaksanakan sholat Jumat? Di sini ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan sholat Jumat dengan sholat asar tidak boleh dijamak. Dan ada yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat ya boleh dijamak dengan asar, karena sholat Jumat itu sama hukumnya seperti sholat zuhur. Kalau sholat zuhur boleh menjamak dengan asar, maka sholat Jumat juga demikian. Walau kalau mau memilih, bisa memilih untuk menjamak sholat ketika hari Jumat itu, dia boleh menjamak setelah sholat Jumat, asar dimajukan ke waktu zuhur tadi. Apakah ketika sholat harus membaca iftitah? Hukumnya sunnah, tidak masuk rukun. Namun kalau tidak melakukan berarti rugi. Namun baiknya tetap dibaca atau dilakukan. Sholat 2 rakaat duduknya iftiros atau tawarruk. Kalau sholat 2 rakaat seperti sholat subuh, tahiyat akhirnya kalau ditanyakan tawarruk ataukah iftiros, kakinya keluar ataukah tidak? Ya, para ulama beda pendapat. Nanti pendapat yang paling kuat antara pendapat Imam Syafi'i atau pendapat Imam Ahmad. Karena keduanya itu merinci cara duduk tahiyat akhir dengan bukan tahiyat akhir. Kalau Imam Ahmad itu berpendapat kalau tahiyatnya cuma 1 kali saja, langsung tahiyat akhir, duduknya iftiros, kakinya tidak keluar. Namun kalau dalam Imam Syafi'i ini kaidah yang paling mudah sekali dipahami. Setiap duduk tahiyat akhir, duduknya tawarruk, kakinya keluar. Sedangkan kalau bukan tahiyat akhir, tahiyat awal, duduk antara 2 sujud, pokoknya duduknya adalah duduk iftiros, kakinya tidak keluar. Pokoknya kalau tahiyat akhir mau 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, mau 1 kali tahiyat ataukah 2 kali tahiyat, semua duduknya tawarruk, kakinya keluar. Dan itu yang biasa bapak ibu-ibu praktekkan, itu mazhab Syafi'i. Dan wallahu a'lam pendapat yang paling kuat seperti yang dipilih mazhab Syafi'i, dan ini pendapat yang paling memudahkan. Di antara alasannya gini, duduk tahiyat akhir itu biasanya kita duduknya itu lebih lama.
Kalau kita duduknya iftirash itu cuma bisa bertahan sebentar. Ya kan? Kalau kakinya tidak keluar cuma bisa bertahan sebentar. Dan biasanya duduk tawarruk itu butuh, dia bisa membuat duduknya lama. Dan tahiyat akhir itu biasanya duduknya itu lama. Maka lebih cocok itu di tahiyat akhir. Tahiyat akhir yang bagaimana? Semua tahiyat akhir. Kemudian yang kedua, ini memudahkan bagi jamaah melihat kondisi imam. Oh, imamnya kaki keluar, berarti sudah tahiyat akhir. Oh, imamnya kakinya belum keluar, oh belum tahiyat akhir. Ya, melihatnya gampang sekali kalau duduknya seperti itu. Wallahu a'lam. Dulu pernah beli rumah di komplek perumahan dengan ukuran tanah 10 kali 12. Pada saat hendak bangun pondasi ternyata ukuran tidak ada 10 kali 12. Kemudian saya tetap melanjutkan pembangunan pondasi sesuai ukuran tanah 10-12 tadi. Apakah saya termasuk orang yang merubah patok tanah? Saya tetap melanjutkan membangun pondasi 10 kali 12 sesuai waktu akad. Ini mesti di apa istilahnya yang punya tanah atau yang bangun rumah tadi? Provider ya. Yang jual tanah ini? Developer ya. Nah, developer ini harus ditanyakan langsung. Ini kenapa tanahnya nggak pas? Nggak boleh dia asal untuk melebar-lebarkan lagi. Ditanyakan dulu. Ini kok nggak sesuai dengan akad? Dia protes dulu. Kalau memang itu memang ukurannya dulu itu salah ukur, mudah-mudahan bisa ditambah lagi. Namun kalau itu memang sudah diukur kok nggak pas dan itu juga nggak mau tanggung jawab, maka dia bisa protes dan minta ganti rugi untuk itu. Kalau nggak digantikan rugi, maka silakan mau lanjut atau tidak. Kalau dia membatalkan, ya nanti ada kesepakatan sendiri dia buat dengan itu. Kalau dia ingin lanjut saja sudah, berarti dia terima apa adanya. Bagusnya tidak merubah dan nanti akhirnya merugikan yang lain kanan kiri. Wallahu a'lam. Apa hukumnya sholat jenazah yang dilakukan setelah menunaikan sholat subuh? Hukumnya boleh. Sholat jenazah boleh dilakukan meskipun di waktu terlarang. Karena sholat yang boleh dilakukan waktu terlarang untuk sholat adalah sholat yang masih punya sebab. Dan sholat jenazah termasuk sholat yang punya sebab. Oleh karena itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi biasanya ba'da subuh tetap ada sholat jenazah. Ba'da asar tetap ada sholat jenazah. Dalam pengajian di masjid, apakah kita tetap diperintahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid? Iya, bagi yang berada di dalam masjid tetap sholat tahiyatul masjid. Hukumnya sunnah. Apa hukumnya laki-laki yang melihat rontokan rambut perempuan ajnabi? Karena laki-laki tersebut bekerja sebagai cleaning service dan perempuan tersebut terbiasa menutup aurat. Apa yang dia lakukan? Ya sudah, buang rambutnya saja ke tong sampah. Nggak ada ritual-ritual khusus untuk ini. Ya. Tidak mungkin terfitnah juga dengan rambut tadi, itu nggak mungkin. Berapa rakaat yang harus dilakukan bagi perempuan yang sholat Jumat di rumah? Perempuan sholat Jumat di rumah nggak ada. Sholat Jumat syaratnya berjamaah. Mazhab Syafi'i syaratkan 40 orang. Dalam sholat Jumat ada khutbah Jumat. Yang di rumah nggak ada istilah sholat Jumat. Istilahnya apa? Sholat zuhur. Berapa rakaat? 4. Jadi nggak ada dia lakukan. Perempuan lakukan sholat Jumat di rumah 2 rakaat. Sholat Jumat itu harus berjamaah di masjid. Bahkan dalam mazhab Syafi'i lebih ketat lagi, harus 40 orang yang mukim di situ. Nggak boleh di situ hitungan 40 tambah dengan orang-orang yang bersafar, enggak. Orang bersafar di luar hitungan. Tambah dengan laki-laki dewasa, tambah dengan yang balik ya. Itu tambah di situ. Syaratnya itu diperketat seperti itu. Kalau di rumah bukan sholat Jumat. Sama juga ada yang telat sholat Jumat, datang ke masjid, sholat Jumatnya sudah rampung. Boleh nggak dia sholat Jumat lagi sendiri? Boleh nggak? Nggak ada sholat Jumat. Apa yang dia lakukan kalau telat? Sholat zuhur. Berapa rakaat? 4. Kecuali dia tidak sholat Jumat, pas ketika itu dia musafir. Boleh mengqashar sholat, milihnya sholat zuhur 2 rakaat, namun tidak pakai khutbah karena yang dimaksud dia sholat zuhur 2 rakaat. Itu kalau musafir. Wallahu a'lam bishawab. Sampai pada pembahasan tadi.
yang mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan yang kita kaji tadi membawa berkah bagi kita sekalian, berkah ilmu, berkah amal, dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk orang-orang sekitar kita. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.